Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan, kami menikmati Engkau, kasih-Mu, kuasa-Mu, sungguh nyata Tuhan di tengah-tengah kami, dan sekarang kami siap untuk merenungkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu membebaskan, memperbaharui, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, meneguhkan, mendidik, dan mendewasakan. Iman, pengharapan, dan kasih kami semakin berakar, bertumbuh, berbuah, berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini sama seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat sore. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, di bulan Juni kita sedang merenungkan tema firman Tuhan tentang gereja, ya, gereja sarana untuk bangkit dan jadi pemenang. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul bertumbuh di dalam Kristus. Katakan bertumbuh di dalam Kristus, 2, 3, bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita buka bersama surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya akan membaca ayat 14, saudara 15, demikian kita saling bergantian ya. Bertumbuh di dalam Kristus. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, teks ini merupakan doa Rasul Paulus kepada gereja lokal yang ada di Efesus. Ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat lokal yang berada di kota Efesus. Di ayat 14 tadi dikatakan oleh firman Tuhan, aku sujud kepada Bapa. Jadi kata sujud ini mengindikasikan bahwa Paulus sedang memohon atau meminta sesuatu dengan sangat kepada Bapa ya, sampai dia sujud. Karena dalam tradisi Yahudi, orang-orang Yahudi biasa kalau berdoa berdiri, saudara ya. Jadi kalau Paulus sampai sujud itu berarti ada sebuah indikasi bahwa doa yang sedang dinaikkan Rasul Paulus untuk jemaat lokal atau gereja lokal di Efesus itu adalah doa sebuah permohonan yang sungguh-sungguh yang sangat penting bagi Paulus ya. Itu sebabnya dia sampai sujud kepada Bapa, saudara. Nah, apa sebetulnya yang diminta oleh Rasul Paulus? Hari ini kita akan belajar, saudara, bahwa dari teks barusan yang kita sudah baca, kita bisa mengetahui bahwa Paulus minta satu hal, yaitu supaya jemaat atau gereja lokal di Efesus ini, orang-orangnya mereka mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Katakan pertumbuhan di dalam Kristus, 2, 3, pertumbuhan di dalam Kristus. Nah, hari ini berdasarkan doa Rasul Paulus yang sungguh-sungguh yang sangat ini kepada Bapa, kita akan belajar 3 prinsip kebenaran mengenai bertumbuh di dalam Kristus. Siapkan catatan saudara ya, ada 3 prinsip kebenaran mengenai bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama, prinsip pertama untuk kita bisa bertumbuh di dalam Kristus adalah kita harus berserah kepada Kristus. Katakan berserah kepada Kristus, 2, 3, berserah kepada Kristus. Saudara, dikatakan di ayat 17, sehingga oleh imanmu, perhatikan ini, Kristus
diam di dalam hatimu. Ya, Kristus diam di dalam hatimu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dalam pemahaman Alkitab, ya, ketika Alkitab berbicara mengenai hati, itu Alkitab sedang berbicara mengenai pusat kendali manusia yang menguasai pikiran, emosi, perasaan, dan keinginan. Saya ulangi. Ketika Alkitab bicara mengenai hati itu bukan ginjal seperti kedokteran, saudara ya, bukan organ biologis. Tapi ketika Alkitab bicara mengenai hati, itu Alkitab sedang memberi metafora, bicara mengenai pusat kendali hidup manusia yang menguasai pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan-keinginan manusia. Katakan pusat kendali, 2, 3, pusat kendali. Jadi pada saat Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus ini mengalami Kristus diam di dalam hati mereka, Kristus diam di dalam hati kita karena kita juga jemaat, amin saudara, kita adalah gereja. Kristus diam di dalam hati kita, itu artinya Paulus berdoa agar Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pribadi yang menguasai pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan atau kehendak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan hati, saudara. Dikatakan Paulus berdoa supaya Kristus diam. Nah, kata diam ini saudara secara harafiah, secara hurufiah, diam itu bukan mampir sebentar sebagai tamu, bukan. Diam itu artinya Kristus membuat rumah. Katakan membuat rumah. Kristus membuat rumah untuk tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dengan kata diam, membuat rumah ya untuk selama-lamanya tinggal di dalam hati kita. Jadi kalau boleh saya pakai bahasa praktisnya, kalimat Kristus diam di dalam hati yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini bicara Paulus berdoa agar Tuhan Yesus Kristus menjadi penguasa tunggal atas seluruh ruangan di hati kita. Paulus berdoa, saya ulangi, supaya Tuhan Yesus Kristus menjadi penguasa tunggal dalam seluruh ruangan di hati kita untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, apakah saudara mengizinkan Tuhan Yesus untuk menjadi penguasa tunggal satu-satunya yang menguasai pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan-keinginan dalam hidup kita? Apakah saudara mengizinkan Tuhan Yesus menjadi penguasa tunggal yang menguasai seluruh ruangan di hati kita? Inilah yang kita mau renungkan bersama saudara, sampai Paulus itu sujud. Karena Paulus tahu tidak mudah. Ya, sampai dia sujud saudara kepada Bapa. Karena ini poin tidak mudah. Ya, bagi jemaat Efesus maupun bagi kita, jemaat yang hidup dalam zaman ini saudara. Jadi kalau saudara perhatikan dari analogi atau metafora yang digunakan, saudara yang tadi saya sudah sempat mention bahwa hati kita ini ibarat rumah. Hati kita itu ibarat rumah, ada ruangan-ruangannya. Jadi di dalam hati kita itu tuh ada banyak ruangan, sama seperti rumah itu kan ada ruangan tamu, ruangan apalagi keluarga, ruangan dapur, apalagi ruangan toilet, gudang, dan lain sebagainya gitu ya. Sama saudara, hati manusia itu juga punya banyak ruangan dan seringkali kita mengizinkan Tuhan Yesus menjadi penguasa atau menguasai satu ruangan saja di rumah kita, yaitu ruangan yang bernama BIC Korea. Hari Minggu selama 2 jam. Kalau saudara keluar di sana itu kan begitu mau masuk Orin Egypt itu di pintu, saudara lihat nggak ya? Baru itu dibuat oleh tim media dan dipasang oleh gereja ini, saudara, gereja Sincon yang meminta kita pasang itu ada tulisan BIC Korea Sunday Service Room. Ya, seringkali kita sebagai orang Kristen hanya mengizinkan Tuhan Yesus jadi penguasa. Oke, Tuhan Yesus boleh jadi penguasa, tapi cukup hari Minggu saja dari jam 3 sampai jam
5 sore 2 jam. Setelah itu ini rumahku, milik aku sepenuhnya. Tuhan Yesus jangan ikut campur. Tuhan Yesus cuman bolehnya setiap hari Minggu jam 3 sampai jam 5. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya, it's my life ya. I'll do it in my way. Segala sesuatunya aku yang atur, aku penguasanya. Tuhan Yesus jangan ngatur-ngatur, jangan ikut campur. Soal relationship, aku mau pacaran sama siapa, aku mau menikah sama siapa, jangan ikut campur Tuhan Yesus. Masalah keuangan, aku mau mengelola keuangan dengan cara apa saja, aku mau belanjain uang untuk apa saja. Jangan ikut campur soal keuangan. Soal karakter, apalagi soal karakter ya. Aku punya zona nyaman sendiri dengan karakterku, jangan coba utak-atik zona nyamanku dengan perubahan-perubahan. No, aku gak mau berubah. Karakterku memang sudah seperti ini dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus jangan ikut campur. Saudara, seringkali ada orang-orang Kristen seperti itu, tapi saya berdoa tidak ada di tempat ini, amin. Karena saya melihat di wajah saudara adalah wajah-wajah yang mengizinkan Tuhan Yesus untuk berkuasa, bukan hanya seminggu sekali selama 2 jam, tapi setiap hari dalam kehidupan kita, amin saudara. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya coba untuk memperhatikannya. Ada sebuah quotes yang bagus, dikatakan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Kristus, tidak cukup untuk mempercayai Kristus hanya dengan beberapa ruangan di hati kita. Enggak cukup. Kadang-kadang kita kasih Kristus hanya ruangan tamu aja, keluarga nggak boleh, ruangan dapur nggak boleh, ruangan tidur apalagi private, Tuhan Yesus nggak boleh masuk kamar tidurku, ya Tuhan Yesus cukup di ruang tamu aja, Tuhan Yesus itu cuma tamu, nggak boleh masuk ke dalam, apalagi ngatur-ngatur dapur, ngatur-ngatur gudang, ngatur-ngatur tempat tidur, private itu tempat tidur, nggak boleh, Tuhan Yesus nggak boleh ya. Nah seringkali begitu, kalau saudara seperti itu, sampai kapanpun saudara nggak bisa bertumbuh. Saya ulangi, kalau saudara tidak izinkan Tuhan Yesus untuk menguasai seluruh ruangan di hati saudara, ya saudara nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya kemaksimalan dalam pertumbuhan. Karena untuk saudara mengalami kemaksimalan dalam pertumbuhan bahkan sampai berbuah, kita harus mempercayai Kristus dengan setiap ruangan. Katakan setiap ruangan. Seluruh ruangan, amin. Seluruh ruangan di dalam hati kita atau di dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara yang mau bertumbuh di dalam Kristus secara maksimal? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bilang kanan kiri, serahkan seluruh ruangan di hatimu kepada Yesus, amin. Relationship, financial, karakter, oke, semuanya Tuhan ambil alih, amin. Saudara, haleluya. Karena 3 ini yang paling susah saudara ya, relationship, financial, sama karakter. Itu 3 ini yang paling susah kita serahkan pada kendali Kristus. Kalau yang lain-lainnya oke, tapi yang 3 ini sensitif. Ya, masalah pacaran, masalah mau temenan sama siapa sensitif. Masalah uang, mengelola uang, itu sensitif banget masalah uang. Kemudian masalah karakter itu juga sensitif. Karena kita semua punya karakter yang sudah terbangun sejak kita kecil, yang udah dibangun sejak lama untuk berubah. Itu sejak kecil sudah terbangun dalam diri kita. Untuk kita berubah menjadi seperti Yesus, itu berarti mengganggu zona nyaman kita. Itu juga susah. Jadi ada 3 area ini memang yang gak gampang. Tapi saya percaya saudara tadi sudah angkat tangan dan sudah kasih tahu kanan kiri. Itu artinya kita mau belajar menyerahkan seluruh ruangan hati kita di dalam Tuhan. Ya, saudara. Saya coba beranalogi ya, saya coba berimajinasi. Saudara, tadi kan saya bilang bahwa hati manusia itu ibaratnya rumah. Jadi pada saat saudara, tadi saudara angkat tangan kan ya, berarti saudara mengizinkan Tuhan Yesus menjadikan hati kita ini rumahnya. Saudara, nanti kita nyanyi ya setelah khotbah, di hati inilah rumahmu. Ternyata ada lagunya. Jadi saya coba cari tahu, ada lagunya. Nanti kita coba nyanyiin saudara. Nah pada saat saudara memberikan hati saudara menjadi rumahnya Tuhan Yesus, atau pada saat saudara mempercayakan seluruh ruangan di hati saudara kepada Tuhan Yesus, ini saya coba berimajinasi ya, cuma imajinasi. Bayangin Yesus ini masuk nih ke dalam rumah kita. Nah kita suka ngomong gini ya, anggap aja rumah sendiri, betul ya? Budaya basa-basi sih sebenarnya itu. Saudara coba, benar gak sih basa-basi gak sih? Coba saudara kalau benar nih ya, misalnya saya nih tamu ya, terus Alex saya masuk, anggap aja rumah sendiri kok. Beneran nih Lex?
Iya kok, oh, ya coba. Karena kita cuma basa-basi, bener gak saudara? Saudara gak setuju kan tamu saudara masuk ruangan tidur saudara, belum mandi, kotor ya, kan anggap rumah sendiri, terus naik ke kasur saudara, ya buang ludah di kasur saudara. Terus kok buang ludah di kasur? Kan tadi katanya anggaplah rumah sendiri ya kan? Itu basa-basi orang Asia ya, anggap rumah sendiri. Kita gak bakal izinkan tamu kita mengotak-ngatik lemari-lemari yang ada di kamar kita, ya nggak sih? Halo, betul? Iya, jadi itu basa-basi orang Asia. Nah, saudara kasih Tuhan, sampai mana tadi? Oh ya, jadi ketika saudara izinkan, ini saya coba berimajinasi. Kalau saudara benar-benar izinkan Tuhan Yesus, ya untuk menjadi penguasa tunggal, ya untuk membuat hati saudara sebagai rumahnya, kalau saudara benar-benar izinkan. Jadi ini saya coba berimajinasi ya, ketika Tuhan Yesus, kalau saudara izinin benar-benar nih ya, nggak basa-basi ya. Ketika Tuhan Yesus sedang lihat ruangan dapur saudara, ya ini imajinasi ya. Lalu, wih ada banyak makanan-makanan yang tidak sehat ya, kata Tuhan Yesus. Waduh saudara udah mulai deg-degan, dulu dicek nih sama Tuhan. Ya, ketika Tuhan Yesus lihat, ternyata ada banyak makanan-makanan gak sehat yang saudara konsumsi setiap hari. Apa itu? Hawa nafsu, iri hati, kedengkian, kebencian, kepahitan, kenajisan, percabulan, pornografi, dan lain-lain sebagainya. Bagi Tuhan itu tidak sehat. Itu tidak sehat. Jadi kalau saudara benar-benar izinkan Yesus jadi penguasa, menjadikan rumah saudara rumahnya, rumah Tuhan, saudara izinkan dia untuk mengendalikan, maka Tuhan Yesus bisa ngomong gini loh. Kalau ini benar rumahnya Tuhan ya, ini tolong nih makanan-makanan tidak sehatnya disingkirkan. Aku ganti dengan makanan sehat. Buah roh, haleluya. Saudara mau gak? Ya, Tuhan Yesus bilang mulai hari ini kamu konsumsinya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Halo? Setuju? Ini cuma imajinasi ya. Lalu ketika Tuhan Yesus mulai berjalan lagi, saudara mulai makin deg-degan. Soalnya saudara udah ngomong ini rumah Tuhan Yesus ya kan. Jadi ketika saudara mulai lihat Tuhan Yesus masuk ke ruangan tidur. Nah itu paling private kan. Saudara mulai deg-tak karena Yesus masuk ke ruangan kamar tidur saudara. Lalu ada satu lemari kecil di dalam ruangan kamar tidur saudara itu yang Tuhan Yesus kira-kira bakal buka. Dan ketika saudara lihat Tuhan Yesus mau mendekat lemari kecil itu, saudara langsung panik, tegang ya, dan saudara langsung stop. Iya, ini imajinasi Dedi ya. Stop Tuhan Yesus, jangan yang ini. Stop. Kalau yang lain boleh. Tuhan Yesus mau menguasai ruangan tamu, silahkan. Mau menguasai ruangan keluarga, toilet, gudang, dapur, tadi makanan-makanan itu silahkan. Tapi please satu ini aja. Please satu ini aja jangan dibuka. Ini lemari kecil kesayanganku. Tuhan Yesus bilang, aku mau buka. Enggak boleh buka. Jangan coba-coba Tuhan Yesus ya. Jangan minta apa-apa dari dalam lemari kecil ini. Please, yang lain boleh kecuali lemari kecil ini enggak boleh. Kenapa saudara berkata demikian kepada Tuhan Yesus? Karena di dalam lemari kecil itu tersimpan keinginan terdalam saudara, impian saudara, kecanduan saudara, kebiasaan-kebiasaan saudara, rasa amanmu, kepuasanmu, kebahagiaanmu, harga dirimu, dan cintamu ada di dalam lemari kecil itu. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mau buka, saudara panik, saudara tegang, dan saudara gak izinkan. Karena disitulah nilai hidup kita. Disitulah makna hidup kita, rasa berharga kita taruh bukan ke Yesus, tapi di situ. Makanya ketika Yesus mau coba buka dan minta, kita nggak kasih. Nah ada banyak orang Kristen yang seperti itu saudara. Ya, mari kita coba cek, apakah saudara betul-betul udah menyerahkan keinginan terdalam, cintamu, kenyamananmu, kepuasanmu, harga dirimu, impian-impianmu, bahkan kecanduan-kecanduanmu. Maukah saudara serahkan kecanduan-kecanduan itu untuk Tuhan. Supaya kita dipulihkan, disembuhkan, dan dibebaskan. Halo? Saudara, saya coba berimajinasi ketika Tuhan Yesus melihat kita begitu panik melindungi lemari kecil, ini milik kesayanganku, gak boleh Tuhan utak-atik. Tuhan Yesus gak akan maksa kok, tenang aja. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan bukan pemaksa kehendak,
Karena dasar hubungan Tuhan dengan kita adalah loving relationship. Dan dalam loving relationship nggak boleh ada keterpaksaan. Kasih itu nggak boleh ada keterpaksaan. Jadi ketika saudara tidak izinkan, Tuhan nggak akan obrak-abrik kok. Lemari kecil saudara, kesayangan saudara itu. Enggak, tenang aja. Paling Tuhan Yesus cuma ngomong gini, apakah engkau percaya kalau aku benar-benar mengasihimu? Ketika saudara berkata, ya Tuhan, aku percaya kalau engkau benar-benar mengasihi aku. Kurasa saya pikir Tuhan Yesus akan bilang, kalau engkau percaya benar-benar, serahkan lemari kecil itu kepadaku. Jadikan aku nilai dan makna hidupmu selama-lamanya. The choice is yours. Pilihan di tangan saudara. Maukah saudara serahkan Yesus sebagai sumber kebahagiaan, rasa aman, harga diri, nilai-nilai hidup kita? Kalau saudara mau, itu berarti betul-betul saudara trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart, will trust in you. Itu artinya saudara trust in the Lord with all your heart. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Saudara, itulah yang dimaksud dengan Kristus diam di dalam hatimu. Artinya Yesus menjadi pusat, ya, menjadi pusat kendali yang menguasai pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan-keinginan terdalam di dalam hati kita. Itu adalah prinsip pertama untuk kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, untuk saudara bisa mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, saudara, prinsip yang kedua adalah mengalami kasih Kristus. Katakan mengalami kasih Kristus, 2, 3, mengalami kasih Kristus. Ayat 18, Paulus berdoa supaya kamu, kata Paulus, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala, saudara, pengetahuan. Ini ada lagunya ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Udah lama gak dinyanyi ini, asik juga lagu itu. Na 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 na. Lagu enak itu lagu ya, saudara. Ada juga lagu yang panjang dan lebarnya melebihi lautan. Ini dari ayat ini, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Ya, ini lagu lama saudara GBI ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari teks ini Paulus menjelaskan kasih Kristus dengan dimensi ya. Paulus pakai dimensi saudara, karena ada lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Rasul Paulus tidak ingin kita hanya sekedar mengetahui tentang kasih Kristus, pengetahuan intelektual kita, head knowledge. No. Itu jemaat Efesus udah ngerti tentang kasih Kristus secara knowledge, secara pengetahuan. Kalau enggak mereka enggak jadi Kristen dong. Ya, mereka kenapa jadi Kristen? Ya karena mereka udah tahu kasih Kristus. Mereka udah tahu Yesus mati buat mereka, Yesus bangkit buat mereka. Mereka tahu Yesus mengasihi mereka. Kalau enggak mereka enggak jadi Kristen. Nah, orang-orang Efesus itu udah tahu. Secara knowledge, secara pengetahuan, mereka tahu tentang kasih Kristus. Tapi kenapa Paulus tetap doain? Kan aneh ya. Orang udah tahu kok tetap didoain sambil sujud lagi. Serius banget Paulus. Kenapa sih Paulus? Ada apa dengan Paulus ini? Karena Paulus tahu gak cukup hanya dengan pengetahuan. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam Kristus, gak cukup hanya tahu tentang kasih Kristus di pengetahuan intelektual saudara. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam Kristus, maka saudara harus punya sebuah hal yang melampaui pengetahuan saudara, yaitu pengalaman di mana kasih Kristus menjadi sebuah realita yang melebihi segala kasih yang saudara alami dalam kehidupan saudara setiap hari. Jadi Paulus tahu ini tidak mudah, makanya dia doanya sambil sujud. Karena kalau cuma pengetahuan mah itu gampang. Bisa dipelajari kok, kalau pengetahuan mah kayak saudara lagi kuliah aja kan saudara belajar itu kan semua knowledge aja, pengetahuan intelektual. Tapi kan gak sampai jadi sensasi di hati saudara, di mana saudara rindu terus sama pelajaran-pelajaran itu, kan enggak. Nah jemaat di Efesus juga begitu, kasih Kristus itu cuma di pengetahuan aja, belum sampai jadi sensasi.
yang dirindukan setiap hari. Ya, belum sampai jadi sebuah realitas yang melebihi kasih mereka, kasih teman-teman mereka, kasih keluarga mereka, kasih pacar mereka. Belum, kasih Kristus belum sampai melebihi. Ya, jadi makanya Paulus berdoanya sambil bersujud. Supaya apa? Supaya kasih Kristus itu melebihi cinta kita terhadap uang. Cinta kita terhadap pengakuan orang, penerimaan orang, terhadap kenyamanan dan lain sebagainya. Tuhan mau kasihnya itu melampaui, melebihi dari semua kasih yang saudara dan saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kasih keluarga, termasuk kasih keluarga. Tuhan mau kasih Tuhan jauh melebihi kasih keluarga kita. Nah ini sesuatu yang sekali lagi tidak gampang, makanya Paulus sampai sujud. Karena memang ini bukan perkara tiba-tiba yang bisa terjadi secara tiba-tiba, saudara. Karena begini, ini saya ngaku juga karena saya kan juga orang Kristen ya. Apalagi saya ini belajar teologi, saudara. Belajar tentang knowledge, head knowledge maksudnya. Pengetahuan secara intelektual, doktrin-doktrin, dogma-dogma dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Ada banyak orang Kristen tahu banyak tentang kasih Kristus ya. Tapi mereka tidak mau menjadikan kasih Kristus sebagai yang terutama buat hidup mereka. Saya kasih contoh. Ini saya lihat dari sebuah artikel saudara ya. Jadi ini saya ngutip ya saudara. Jadi ada seorang gadis Kristen itu lagi konseling sama seorang pendeta. Seorang gadis Kristen ya usia-usia saudara lah, Gen Z ya, usia-usia saudara. Nah si gadis Kristen ini saudara konseling sama pendeta ya. Jadi dia itu lagi ngalamin problem emosional, gangguan emosional secara berlebihan dan berkepanjangan. Jadi isu mental health ya, isu mental health kan kita ini banget kan di Gen Z itu paling ini kan, kalau Gen milenial, baby boomer mereka tangguh-tangguh. Tapi kalau yang Gen Z ini gampang banget ambruk, gampang banget depresi, katanya generasi strawberry ya, bagus di luar tapi ambruk, gampang ambruk gitu ya. Nah jadi si gadis ini juga lagi ambruk mentalnya saudara ya, lagi ambruk mentalnya. Jadi dia konseling lah sama si pendeta ini saudara ya. Dia bilang aduh gak ada yang nobody cares, ya gak ada yang peduli, gak ada yang perhatiin aku gitu-gitu. Itu yang bikin dia jadi gangguan mental saudara. Nah dalam konseling tersebut saudara menarik nih, si pendeta itu mengingatkan gadis ini tentang kasih Yesus. Jadi si pendeta ini ngomong sama si gadis ini saudara ya. Kamu tahu gak kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kamu tahu gak Tuhan Yesus itu mengasihi kamu. Tuhan Yesus mati di kayu salib demi kamu. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga karena dia mengasihimu. He loves you. Ya. Pendeta ini terus ngomong ya tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kamu tahu nggak kalau kamu itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Kamu memiliki warisan hidup yang kekal. Segala berkat rohani di dalam surga tersedia bagi kamu. Kalau kamu meninggal dunia hari ini kamu pasti diterima masuk surga. Karena Allah mengasihimu, Allah menerima kamu dengan kasih-Nya yang kekal. 1 jam konseling, pendeta ngomong terus tentang firman Tuhan saudara ya. Dengan harapan kalau dikasih tahu firman Tuhan, si gadis ini akan mengalami pemulihan, kesembuhan dan pembaharuan. Si pendeta pede gitu kan. Lalu pendeta ini setelah 1 jam konseling saudara, si pendeta ini nanya, gimana sekarang keadaan kamu? Kamu udah lebih baik kan? Atau masih depresi? Lebih baik dong, gak depresi lagi kan? Lalu si gadis ini dengan tetap wajah lesu ya. Gadis ini menatap pendeta itu sambil berkata, Pak Pendeta, aku tahu kalau aku dikasihi Tuhan. Aku tahu kalau aku diterima oleh Tuhan. Aku tahu kalau Yesus itu mati buat aku, bangkit pada hari yang ketiga buat aku tahu. Aku juga tahu kalau aku tuh diangkat jadi anak-anak Allah, aku punya warisan rohani yang kekal, aku tahu. Aku juga tahu kalau aku mati hari ini, aku pasti masuk surga. Karena Efesus 1, pakai ayat lagi nih gadis. Karena Efesus 1 ayat 3 bilang bahwa semua orang yang ada di dalam Kristus, semua berkat rohani di dalam surga menjadi miliknya. Si gadis ini pakai ayat saudara ya, waduh ya. Tapi si gadis ini tetap menatap dengan tatapan kosong dan berkata kepada pendeta, aku tahu Kristus mengasihi aku dan menerima aku. Tapi apalah gunanya semua itu kalau gak ada satu cowok pun di kampus aku yang memperhatikan aku. Ada yang ketawa? Enggak ada yang ketawa? Pengen kita unyek-unyek ya, tapi saya mau kasih tahu banyak orang Kristen yang seperti gadis ini. Ternyata yang dia butuhkan adalah
belayan pria, perhatian pria. Yang dia butuhkan jangan belayan, sorry. Yang dia butuhkan adalah ada yang naksir. Jadi bagi dia dikasihi Kristus, diterima Kristus, gak penting. Yang penting buat hidup dia, yang membuat dia gak depresi lagi, yang membuat dia sukacita lagi itu adalah ada satu cowok aja di kampusnya yang naksir sama dia. Karena gak ada. Gimana naksir? Yang ngelirik aja gak ada. Jadi semua doktrin Alkitab gak ada gunanya buat dia. Gak ada gunanya. Padahal dia tahu. Bahkan dia bisa pakai ayat Efesus 1 ayat 3 saudara. Tapi dia tetap depresi. Dia tetap gangguan mental, dia tetap hidup dalam keterpurukan mental. Kenapa bisa begitu? Tahu firman, tapi hidupnya gak bahagia. Karena dia butuh cowok. Dia butuh cowok naksir dia. Ketika ada cowok naksir dia, that's it. Dia akan berkata, aku bahagia. Haleluya, 12 kali. Dia cuma butuh itu saudara. Dan si pendeta itu kaget dan melongo. Gak tahu harus ngomong apa lagi ya. Kayaknya perlu dibaptis ulang. Enggak boleh baptis ulang. Itu jadi isu yang ramai sekarang di YouTube. Oke, jadi saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang seperti gadis ini saudara ya. Saya yakin, saya bahkan bisa ngomong begini sekarang. Saya yakin 100% semua saudara di ruangan ini tahu kalau Yesus mengasihimu. Halo, betul? Yeah. Semua saudara saya yakin 100%, bukan 99%, 100% saya yakin saudara sudah tahu engkau diterima oleh Kristus, engkau dikasihi oleh Kristus, Kristus mati buat engkau, tapi itu belum tentu mengubah. Karena yang penting buat kita bukan itu, yang penting adalah keinginan kita tercapai, ekspektasi kita tercapai, harapan kita tercapai. Karena meskipun kita sudah tahu tentang kasih Kristus, tapi kalau kita menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai harapan kita, kita menganggap realita itu lebih penting, lebih benar, dan lebih kuat daripada kasih Kristus. Sehingga kita tetap kehilangan damai sejahtera. Kita tetap ambruk. Meskipun Kristen tahu firman, tetap ambruk ketika kita menghadapi realita hidup gak sesuai keinginan, harapan, dan ekspektasi kita. Hati-hati saudara dengan ini. Ini menurut saya, wow, dalam sekali. Kenapa bisa begitu kan? Kenapa bisa terjadi gap, kesenjangan besar antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan? Saya juga kadang heran dan itu juga terjadi sama diri saya. Jadi saya lagi gak ngomongin orang-orang. Saya juga mengalami. Saya udah tahu doktrin-doktrin. Tapi ketika saya dipentok dengan kenyataan yang gak seperti harapan. Saya itu juga kalau gak jaga hati bisa ngalamin down. Bisa ambruk juga saudara ya. Saya bisa down juga. Dan kalau saya gak hati-hati itu jadi berlebihan dan berkepanjangan. Dan kalau gak hati-hati itu bisa jadi isu mental health. Ya, jadi ini memang sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan saya setuju sama quotes ini. Our life is not driven and direct by our knowledge only, but it is driven by one thing alone, the desire of our heart. Hidup kita itu enggak didorong oleh apa yang kita ketahui saja. Pengetahuan tetap penting ya, kalau enggak ngapain belajar saudara. Pengetahuan tetap penting ya, tetapi sesungguhnya motivasi kita nggak didorong oleh pengetahuan kita. Tapi yang membuat kita semangat, yang membuat kita termotivasi, motivasi itu kan artinya daya dorong ya. Yang membuat kita mau melakukan sesuatu, itu motivasi. Itu bukan pengetahuan. Tapi desire. Hasrat terdalam, keinginan terdalam di hati kita. Dan Paulus tahu itu, makanya dia sujud. Karena dia tahu jemaat Efesus tahu tentang kasih Kristus. Tapi kasih Kristus belum jadi the desire of their heart. Jadi jemaat Efesus punya knowledge about Christ love, tapi belum jadi desire of their heart. Kita boleh punya pengetahuan tentang kasih Kristus, tapi pertanyaannya bukan itu. Apakah kasih Kristus sudah menjadi desire of our heart? Yang kali ini gak usah lihat kanan kiri. Ya, biar kita simpan saja untuk refleksi diri sendiri. Apakah kasih Kristus sudah menjadi hasratmu yang terdalam sehingga
Ketika engkau menghadapi kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi, keinginan dan harapan, oke, kecewa tapi gak akan berlebihan dan berkepanjangan. Karena engkau tahu ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Dan itu cukup untuk menjadi motivasi terbesar buat kita bangkit dan berjalan lagi. Amin. Buat kita tidak menyerah. God's love, Christ's love harus jadi satu-satunya fondasi. Kalau bukan, maka saudara gampang ambruk. Apalagi saudara Gen Z. Yang orang-orang dunia sudah mengvonis, ya kalau saya bilang memvonis, saudara lihat aja di Google. Sudah divonis Gen Z itu gampang ambruk, gampang depresi. Saya mau katakan dalam nama Yesus, kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara gak perlu ikut vonis dari dunia itu. Kita bisa buktikan usia kita masih muda, tapi kita punya ketangguhan karena kita tahu kasih Kristus itu cukup buat kita. Amin, saudara. Ini sangat penting karena Rasul Paulus tulis di 2 Korintus 5 ayat 14, Christ's love has moved me. Sebab kasih Kristus yang mengontrol aku, yang menguasai aku. Dalam The Message dikatakan Christ's love has moved me to such extreme. His love has the first and last word in everything we do. Apa saja, aku kuliah, aku pacaran, aku menikah, aku berkeluarga, aku bekerja, aku berbisnis. Semua yang mendorong itu adalah Christ's love. Saudara, inilah satu-satunya cara untuk saudara bisa mengalami pertumbuhan. Kasih Kristus, kalau saudara mau bertumbuh dalam Kristus, kasih Kristus harus menjadi begitu nyata, begitu besar, begitu kuat. Sehingga kasih itu menjadi kenyataan yang lebih kuat dari kasih apapun yang pernah saudara alami di dalam Kristus. Kasih teman-teman saudara, kasih pacar saudara, kasih keluarga saudara, apa saja, cinta saudara terhadap uang, cinta saudara terhadap kesuksesan, ketenaran, popularitas, pengakuan orang, penerimaan orang, kenyamanan orang, semuanya itu gak ada artinya kalau dibandingkan dengan kasih Kristus. Amin, saudara. Ya gak ada yang amin, karena memang pendetanya aja tadi bengong ya ngeliat si gadis itu, saudara ya. Jadi kita juga pasti mengalami konflik, saudara, ketika belajar kebenaran ini, karena saya juga. Ya, jadi itu sebabnya kita sedang dalam proses pembelajaran. It's okay. Nah, saudara, yang terakhir, yang ketiga, untuk kita bisa bertumbuh secara maksimal di dalam Kristus, maka prinsip yang ketiga yang saya yakin saudara semua juga sudah tahu, bahkan mungkin bosan mendengarnya karena udah terlalu sering diucapkan, yaitu menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Efesus 3 ayat 19b berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, ungkapan kepenuhan Allah nih, ini. Kepenuhan Allah ada di mana, saudara? Kalau sudah baca Perjanjian Baru, kepenuhan Allah itu ada di dalam Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus itu manifest Allah itu kan gak kelihatan ya. Allah itu roh, tidak kelihatan. Jadi Alkitab kasih tahu kalau kau mau kenal Allah, kenal Kristus. Jelas, clear itu prinsipnya. Karena Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang termanifestasi sehingga manusia bisa kenal Allah Sang Pencipta melalui hubungan dengan Yesus Kristus yang ditulis oleh Alkitab. Ini doktrin penting banget nih, saudara ya. Nah, saudara, jadi kita tahu kepenuhan Allah bicara tentang Yesus Kristus. Jadi dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah itu artinya sama dengan menjadi seperti Yesus. Ini yang Paulus doain sambil bersujud. Karena Paulus tahu tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin kita udah bosan dengar kata ini. Ya, Paulus mungkin juga ngelihat jemaat Efesus sudah bosan kali. Makanya sampai sujud Paulus. Karena Paulus tahu ini gak gampang untuk orang punya hasratnya itu menjadi seperti Yesus. Kalau hasrat kaya raya, dikenal orang, dipuji orang, itu semua orang gak usah sujud berdoa. Semua orang juga senang ya. Tapi kalau menjadi seperti Yesus, jadi hasrat, enggak deh. Makanya Paulus sampai bersujud, saudara. Karena memang Paulus tahu ini tidak gampang. Itu sebabnya ada dua cara untuk saudara bisa menjadi seperti Kristus. Yang pertama, saudara harus berdoa setiap hari. Kalau saudara mau jadi seperti Yesus, saudara harus punya doa setiap hari. Katakan doa, 2, 3, doa. Karena untuk menjadi seperti Kristus, kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita gak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita pasti gagal total. Dan kita pasti frustasi kalau kita berusaha menjadi seperti Kristus dengan kemampuan kita dan dengan kekuatan kita. Gagal dan frustasi.
Banyak orang Kristen frustasi dengan kehidupan rohaninya. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Berdosa, mengaku, berdosa, mengaku, berdosa, mengaku, berdosa, mengaku, berdosa, mengaku. Jadi kayak lingkaran setan, berdosa, mengaku. Itu diulang-ulang terus. Kalau sudah nggak hati-hati, banyak orang Kristen frustasi. Jatuhnya di lubang yang sama, di area yang sama. Jatuhnya di situ lagi, 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 di situ lagi. Puluhan, ratusan, ribuan kali jatuhnya di area yang sama. Frustasi. Halo? Iya, gak sedikit orang-orang ninggalin Tuhan. Frustasi, jatuh lagi di dosa percabulan. Jatuh lagi di dosa kekecewaan, kepahitan, dendam. Itu melulu. Ya udah ratusan sampai ribuan kali gak menang-menang. Bisa frustasi kalau sudah gak punya doa. Gak bisa saudara. Gak bisa dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Dan Paulus itu juga tahu. Makanya saudara, nih ayat 18. Paulus berdoa begini. Oke, saya nggak catat ya. Nih, jadi kalau saudara tadi baca ya ayatnya, nah ini dia. Ayat 16, saudara, ayat 16, Paulus itu berdoa begini, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, nih, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Karena Paulus tahu, untuk kita bisa ngalamin kasih Kristus, untuk kita bisa menjadi seperti Kristus, harus doa. Supaya ada kekuatan Allah, ada roh Allah yang menguatkan kita nih ayatnya. Ya. Ada kekuatan yang menguatkan kita saudara. Jadi itu sebabnya Paulus sampai berdoa seperti itu. Karena Paulus tahu bahwa tekad kita gak cukup. Tekad, kemauan, kemampuan itu terbatas. Satu-satunya yang bisa membuat kita menjadi seperti Kristus itu adalah kuasa Allah. Katakan kuasa Allah. 2, 3. Kuasa Allah. Makanya kalau saudara tadi baca ayat, ayat 20 saudara. Rasul Paulus tulis, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi yang bisa memampukan kita itu adalah kemampuan Allah. Ya, kemampuan Allah, kekuatan Allah. Saya jadi ingat dengan Brother Dedi Setiawan berdiri di sini juga. Brother Dedi Setiawan, lihat YouTube-nya saudara ya. Saya lupa judulnya. Oh, Jadi Saksi. Judulnya Jadi Saksi kalau nggak salah. Dia bilang, seumur hidup kita harus datang terus sama Tuhan. Kita harus datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Lagi sukses datang sama Tuhan, lagi gagal datang sama Tuhan. Lagi sehat datang sama Tuhan, lagi sakit datang sama Tuhan. Lagi apapun, saya ingat nih Brother Dedi namanya sama. Datang terus sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidupku kan setia. Sampai akhir hidup. Kenapa? Karena Filipi 2 ayat 13 berkata kemauan dan kemampuan untuk menyenangkan hati Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari kita. Kita mah gak punya kemauan untuk menyenangkan Tuhan. Kita gak punya kemampuan untuk menjadi seperti Tuhan. Enggak, kita pinginnya tuh kaya raya, dipuji orang, diakui orang, diterima orang, tenar, populer. Kita pinginnya itu. Ya, jadi kalau bicara menjadi seperti Kristus, enggak deh. Makanya saudara, saya kutip Brother Dedi, datang lagi, datang lagi, datang lagi, dan datang lagi. Terus datang sama Tuhan. Supaya kemauan itu, hasrat itu, kemampuan itu, Tuhan yang berikan saudara. Dan itu hanya bisa ketika saudara punya kehidupan doa. Doa itu bukan mantra, gak usah dihafal-hafal. Doa itu adalah ungkapan hati kalau saudara itu bergantung sama Tuhan. Yang Alkitab ajaran itu bukan pede, percaya diri. Enggak, Alkitab gak pernah ngajarin kita suruh percaya diri. Itu mah psikologi modern ngajarin jadi percaya diri. Ngapain percaya diri? Enggak, percaya Tuhan. Andalkan Tuhan. Ngapain kita bersandar sama diri kita, percaya sama diri kita gak bisa dipercaya saudara. Bersandar sama Tuhan yang bisa dipercaya, amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi sebenarnya bicara tentang doa itu bicara kalau kita memang tidak mampu. Dan ini gak diajarin sama psikologi modern, karena psikologi modern ngajarin kita, kamu hebat, kamu luar biasa, katakan di depan cermin, kamu kaya, kamu sukses, kamu ganteng, kamu keren, yes, yes, yes. Apa sih? Alkitab nggak ngajarin begitu. Kita makhluk lemah, kita debu tanah, tapi mulia karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi tetap debu tanah. Gak usah kamu hebat, kau ngapain sih begitu-gitu? Yang hebat itu Tuhan, yang luar biasa itu Tuhan, amin. Yang harus dipuji dan diagungkan itu Tuhan, bukan diri kita. Haleluya. Ya, ini memang belief system yang beda sama dunia. Jadi Tuhan
yang menjadi segala-galanya. Itulah saudara kekuatan kita untuk bisa menjadi seperti Kristus. Sampai mana tadi ya? Doa, oke. Sekarang yang kedua saudara, yang kedua. Apa yang bisa membuat kita bisa mengalami kasih Kristus menjadi seperti Kristus adalah komunitas. Katakan komunitas, 2, 3, komunitas. Ayat 18 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Asik, ini kalimat penting. Kita nggak sendirian berarti untuk bisa mengalami panjang, lebar, tinggi, dalam menjadi seperti Kristus. Nggak bisa sendirian. Paulus bilang bersama-sama. Katakan bersama-sama. Bilang kanan kiri bersama-sama. Amin. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, bersama dengan siapa? Orang kudus. Siapa orang kudus? Khotbah saya 2 minggu lalu. Orang kudus adalah orang-orang percaya, kumpulan orang percaya yang dikuduskan oleh darah Yesus. Siapa itu? Gereja, jemaat. Saudara dan saya. Kok Dedi saya masih Iya. Maksudnya secara status, secara posisi saudara orang kudus, memang secara de facto belum, secara de jure kudus, secara de facto belum. Tapi saudara terus dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Tema bulan Juli. Kita akan bicara tentang kekudusan, jadi saya nggak akan banyak bicara tentang kekudusan hari ini. Jadi saudara, gereja, ini juga udah sering ya, mungkin saudara udah bosan ya. Jadi saya ulang sekali lagi, saudara nggak akan pernah bisa mengalami kasih Kristus sendirian. Nggak bisa mengalami panjang, lebar, tinggi, dalam kalau saudara cuman sendirian. Iman Kristen bukan proyek pribadi saja, proyek komunitas. Iman Kristen itu proyek komunitas, bukan proyek pribadi. Cukup saya dengan Tuhan. Enggak bisa, itu enggak sehat, enggak seimbang. Ya, harus horizontal, vertikalnya oke, horizontalnya juga harus oke. Jadi saudara enggak bisa sendirian. Untuk ngalamin kasih Kristus, untuk menjadi seperti Kristus, saudara harus bareng-bareng. Katakan bareng-bareng dengan komunitas rohani, yaitu orang-orang percaya yang dikuduskan di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini ayat terakhir. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Kita baca bersama 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi rumah tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, dari teks ini ada 3 gambaran. Kok Dedi masih ada 3? Ada 3 gambaran tentang gereja. Tenang, cepat kok 3-nya. Ya, jadi Rasul Paulus mengajarkan 3 gambaran tentang gereja. Yang pertama, gereja itu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Lebih tepat diterjemahkan warga negara. Jadi ketika saudara terima Tuhan Yesus, ya saudara disatukan menjadi warga negara kerajaan Allah. Kita punya raja yang sama, kita punya wilayah, area, kekuasaan dari sang raja yang sama, namanya the kingdom of God, God's kingdom yang tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu, dan kita memiliki hak yang sama di dalam kerajaan Allah. Kita warga negara sorga. Yang kedua, kan cepat kan? Yang kedua, gereja itu adalah anggota-anggota keluarga Allah. Artinya kita disatukan di dalam Kristus, satu darah, sedarah, darah Kristus, dan kita punya Bapa yang sama. Kita adalah anak-anak Allah dan kita bisa panggil Dia Papi, Father, Daddy, Aboji. Saudara bisa panggil Dia dengan sebutan apa saja. Dia Bapa kita yang baik. And the church is our home. Gereja adalah rumah. Dan saya terus mengajak supaya jemaat BIC bisa mempraktekkan budaya ini. Saya tahu ini masih belum gampang, apalagi untuk Gen Z ini susah banget nih ya. Tapi saya mengajak saudara untuk belajar mempraktekkan budaya ini. Kalau saudara pingin orang feel at home, merasa diterima ketika masuk BIC, kan ada orang datang minggu depan gak datang lagi, minggu depan gak datang. Karena memang mereka lagi observasi sebetulnya ya, khotbahnya, praise and worship-nya, orang-orangnya.
Itu mereka sebenarnya lagi observasi dan cukup banyak nggak datang lagi kan, minggu depannya lagi nggak datang lagi. Jadi cukup banyak orang datang ke sini tuh datang dan pergi. Jadi saya mengajak ya, sekali lagi itu pilihan mereka, tapi saya mengajak untuk ketika ada orang datang, mereka nggak merasa orang asing, nggak merasa pendatang. Mereka merasa this is home, ini rumah. Nah gimana caranya? Nggak bisa hanya saya dan Susan. Kami udah berusaha, kalau ada orang baru tuh pasti saya akan sapa. Pasti saya akan sapa duluan. Saya akan minta itu form, saya akan hubungin chat. Tapi itu nggak cukup saya dan Susan aja. Ya saya mengajak kita semua keroyokan saudara. Ya bukan keroyokan berarti kita semua chat orang itu, bukan. Ya atau kita keroyok dia rame-rame ya. Nanti dia jadi takut juga saudara ya, alamiah aja, natural aja gitu ya. Tapi saya mau kita belajar mempraktekkan ini prinsip yang tidak umum bagi anak-anak muda. Tapi saya mau, ini enggak umum tapi saya mau kita belajar praktekin. Roma 12 ayat 10, yuk kita baca 2-3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan ini yang enggak umum, saling mendahului dalam memberi hormat. Ini enggak umum, saling mendahului. Kita paling males nyapa orang duluan, males ya. Kita tuh selalu mikir, ngapain nyapa orang duluan? Dia dong yang nyapa aku. Apalagi kalau ada budaya hierarki, senior, junior. Masa yang muda harus, yang tua masa harus menyapa yang muda? Enggak bisa. Ini yang tua, yang muda harus nyapa duluan. Masa yang tua nyapa duluan? Kalau saya pakai prinsip itu, enggak jadi nih gereja saudara ya. Karena itu bukan prinsip Alkitab. Saya belajar enggak urusan tua muda, sapa duluan. Ya, ini memang enggak gampang, anak-anak muda zaman sekarang ini makin lama makin cuek banget. Ya, tapi saya ajarin, ayo kalau saudara mau jadikan gereja ini rumah, ketika ada orang praktekkan saling mendahului. Enggak usah tunggu siapa lo, umur berapa lo. Ya, enggak usah. Begitu lihat ada orang shalom, ya halo, ya at least kalau enggak mau salaman ya disapa lah. Ya, kalau pulang pamit, mari saya pulang dulu ya. Pamit, jangan blas hilang aja saudara gitu. Jadi coba belajar, ini sebenarnya etika, common sense sih, bukan kebenaran firman. Ya, common sense kita diajarin oleh PPKN, oleh budaya Asia saudara ya, untuk belajar menghormati orang, respect sama orang. Kalau di BIC ini saya ajarin saudara 3 kata kunci, please, sorry, thank you. Ini budaya Alkitab saudara. Alkitab ngajarin kita untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Dan kalau ini saudara praktekkan, saudara akan jadi berkat bagi semua orang. Orang-orang tuh datang kan ada yang kesepian, orang-orang datang ada yang anxiety, orang-orang yang datang tuh biasanya kalau di luar negeri itu cari teman, kalau kita semua cuek, kita urusin diri kita terus, saudara kita gak akan pernah bisa jadi blessing. Ayo come on, ini udah akhir zaman, Tuhan Yesus udah mau datang. Ya, mari kita gak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri saja, tapi juga pikirkan kepentingan orang lain. Amin saudara, keluarga Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Yang terakhir adalah gereja adalah bait yang kudus di dalam Tuhan. Bait yang kudus di dalam Tuhan. Jadi gereja itu bait Allah, rumah kediaman Allah. Amin saudara. Gereja adalah rumah di mana Yesus Kristus adalah batu penjuru, cornerstone. Ada lagunya ya, Hillsong ya. Cornerstone. Yesus Kristus itu batu penjuru. Apa itu batu penjuru saudara? Oke. Cepat ya, batu penjuru itu kalau dalam bangunan zaman dulu, saudara, kalau mau bangun satu bangunan itu, ya, maka harus ada satu batu besar yang lebih kuat sebagai penopang dari batu-batu lain. Jadi batu penjuru itu penting banget dalam fondasi. Memang bukan fondasi, tapi dia bagian yang sangat vital dalam fondasi. Batu yang menjadi penopang. Jadi batu-batu itu kalau zaman dulu, sekali lagi ini zaman dulu ya, konteksnya zaman kuno. Budaya kuno, waktu itu mereka kalau mau bangun sebuah rumah itu batu-batu itu dikumpulin, disatuin, digabungin. Jadi satu bangunan yang besar dan harus ada pengikat yang menopang semua batu-batu yang berdiri itu, yaitu batu penjuru. Jadi batu penjuru kalau bangunan nggak ada batu penjuru, ambruk itu bangunan saudara ya. Bangunan itu akan tergoncang ketika tidak ada penopangnya saudara. Jadi penting sekali kita memiliki Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Supaya bangunan rumah bait Allah ini menjadi bangunan yang tidak tergoncangkan. Amin. Gereja yang berpusat kepada Yesus Kristus adalah gereja yang kuat, kokoh, dan tidak tergoncangkan. Kita harus berpusat kepada Yesus Kristus, saudara ya. Dan sekali lagi, kita adalah gereja yang terus disatukan menjadi satu batu, menjadi satu bangunan. Artinya kita perlu unity satu dengan yang lain. Untuk menjadi sebuah bangunan, maka perlu ada yang namanya kesatuan hati, saudara. Hari ini saya
Sudah selesai, ada 3 poin yang saya sampaikan kepada saudara, simple saja. Tapi ini sangat penting karena Paulus sampai sujud, jadi ini penting banget, Rasul Paulus aja sampai sujud. Jadi jangan remehkan kebenaran ini, yang mungkin saudara kata, sudah tahu. Janganlah ya, mari kita belajar menghormati firman Tuhan dan belajar untuk bawa firman Tuhan itu dalam, Tuhan aku gak mau cuma tahu, tapi mau menghidupi. Ada 3 hal yang hari ini kita gak mau cuma sekedar tahu, tapi kita mau menghidupi, mempraktekkan. 1, berserah pada Kristus. 2, mengalami kasih Kristus sebagai yang terutama, yang terpenting. Yang ketiga, menjadi seperti Kristus. Tuhan, kami mau ini menjadi desire, menjadi hasrat dan keinginan terdalam di dalam hati kami. Kasih-Mu melebihi kasih yang kami alami di dunia ini Tuhan. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi lagu ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan